Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tahun ini merupakan tahun kedua kita merayakan kemerdekaan di suasana pandemi. Walaupun dengan segala keterbatasan, bukan berarti semangat kita ikut terputus. Di hari yang spesial ini, tentunya tamu saya merupakan seseorang yang sangat spesial. Dari beliau kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa belajar untuk mencintai bangsa ini. Namanya pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Selama hampir 5 dekade, beliau telah mendedikasikan hidupnya untuk perfilman Indonesia, bahkan internasional. Gairahnya akan industri tersebut didorong oleh kecintaannya yang luar biasa terhadap Indonesia. Mari kita sambut the one and only Indonesian living legend, Ibu Christine Hakim. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya, ibunya sudah diundang untuk berbagi di vlognya Keanu. Pasti semua anak-anak muda yang luar biasa kayak kamu ya, Nak. Iya, makasih banyak ya Bu ya. Senang sekali bisa akhirnya ketemu dengan one of the best Indonesian actress ya. Saya senang sekali deg-degan juga nih jadinya. Yang Maya ini ya. Bagaimana Bu rasanya nih kita udah kemerdekaan, udah mau hari kemerdekaan kedua nih di pandemi nih. Udah ada rencana nggak mau ngapain? Biar bagaimanapun juga ya kita harus tetap mensyukuri ya apa yang memang, karena ibu yakin sekali dengan apa yang dikatakan bahwa tidak ada satu daun yang jatuh ke bumi tanpa izin Tuhan. Ya. Di balik musibah, di balik cobaan yang harus kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, pasti ada makna di balik ini semua. Kalau kita bisa memaknai dengan berpikir positif dan menyikapi dengan sikap yang positif, insya Allah itu justru akan memberikan manfaat yang besar sekali, karena dari musibah itu kita dilatih untuk menjadi tetap lebih sabar, lebih ikhlas ya, dan juga berpikir untuk gimana mencari jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Jadi kita jangan terlalu begitu pasrah, kita harus cari sisi positifnya. Betul. Tapi saya juga sempat dengar waktu itu di awal pandemi, sebelum Ibu syuting film, miniseri Sementara Selamanya, Ibu sempat katanya agak-agak pasrah dengan pandemi ini ya. Kenapa sampai pasrah? Perasaannya bagaimana itu? Pasrah bukan untuk menyerah atau kalah ya. Pasrah dalam artian ya sudah, bahwa memang pada akhirnya kehidupan kita itu semua sudah ada skenarionya. Dalam hal ini tentunya penulis skenario yang paling luar biasa itu adalah Tuhan. Nah, selama ini kalau kita mau mengintrospeksi diri, barangkali karena sudah begitu terlalu nyamannya kita diberikan kenikmatan dalam kehidupan ini oleh Tuhan, kita sampai menjadi sombong, ya. Itu banyak sekali keluhan-keluhan karena ibu pikir kenapa ya harus mengeluh? Mengeluh itu tidak juga menyelesaikan permasalahan. Bahkan akan menambah persoalan buat hidup kita semakin berat gitu ya. Di rumah kok bosen ya. Sebetulnya kalau kita tetap berpikir kreatif, bahwa hidup itu sebetulnya kita dipacu untuk terus belajar. Itu yang ibu juga rasakan. Ibu saja tidak syuting, terakhir syuting film Tri Asih itu selesai Februari. 6 bulan tidak syuting. Tapi tidak berarti tidak, terus kemudian kita tidak produktif gitu loh. Karena banyak sekali hal-hal yang kita bisa dilakukan di luar daripada syuting itu gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau menyikapi situasi ini dengan perasaan yang berat, yang sulit, maka akan menjadi sulit dan berat buat kita. Ya. Tapi justru sebaliknya, kalau kita anggap ini adalah proses belajar buat kita, maka banyak sekali pembelajaran hidup yang kita bisa dapatkan. Setiap saat kita bisa belajar tentang segala macam hal. Gitu. Jadi inilah memang kita harus belajar. Nanti ya juga udah tua, sekarang udah nenek juga ya, tapi belum terlalu nenek-nenek lah ya, Ibu Christine ya. Tapi nanti mungkin kalau sudah umur 80 tahun, pasti harus belajar juga menyesuaikan diri dengan umur yang sudah 80 tahun gitu kan. Itu yang saya sangat kagumi sekali ya, Ibu Christine ini, walaupun sudah aktris senior, sudah nggak dipertanyakan lagi, pasti bagus lah ya, tapi Ibu nggak pernah berhenti belajar,
Ibu tetap stay humble dan juga tetap positive thinking. Saya pun juga kaget walaupun saya muda sekali, tapi ibu sangat apa ya menghormati dan sopan banget Harus sama saya saya. kira itu dijaga ya, Kiano, karena apa, justru karena ibu juga merasa ibu juga jangan mentang-mentang sudah 65 tahun, hampir Desember nanti insya Allah. Terus ibu merasa tahu segalanya gitu loh, ya. Regenerasi itu tetap harus berjalan, gitu ya. Nah, untuk memahami juga bagaimana kita melakukan estafet, kalau untuk yang meneruskan estafet ini kita juga tidak mengenal, gitu kan. Itu sebabnya ibu juga harus belajar memahami anak-anak muda, gitu ya. Ya, dan saya juga ingat waktu itu tentunya di bulan Mei sempat diputar kembali kan ya film Cut Nyadin di bioskop. Iya, hebat Saya kamu, sendiri juga luar biasa Saya kamu. dulu juga pertama kali tahu nama Ibu Christine tuh dari film Cut Nyadin. Dulu pas di SD, saya nggak ingat apa itu. Nonton bareng sama guru atau saya lihat di komputer. Pokoknya di sekolah lah ya. Pokoknya di sekolah Ya. saya pertama kali nonton. Saya tahu Ibu Christine itu karena Cut Nyadin. Dan orang pun juga sebagian besar mengikat Cut Nyadin ya Christine Hakim. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, makanya saya sempat bingung nih. Pas kemarin tayang di bioskop, di posternya nggak ada muka ibu. Kenapa? Malah cuma adanya gambar apa ini? Rencong sepertinya ya. Ya. Ya, ya. Jadi memang itu banyak sekali mempertanyakan hal itu, gitu ya. Jadi waktu memang kemudian kami menyadari ada kesempatan setelah Cut Nyadin direstorasi di negeri Belanda, terus saya Ibu Christine mengecek itu kopi filmnya dan melihat wah ini kok masih sangat kontekstual sekali dengan situasi sekarang gitu ya. Jadi waktu itu izin ke 21 karena biasanya sulit kan film lama gitu ya diputar ulang gitu ya. Tapi melihat tema film ini, melihat situasi yang ada, Ibu bersyukur dan terima kasih kepada XX1 yang sudah mengizinkan untuk film Cut Nyadin diputar kembali di bioskop. Jadi mulailah kita melakukan persiapan kan. Mas ini poster bagaimana? Ini aja deh, udah pokoknya poster serahkan aja ke milenial gitu kan ya. Tapi mungkin ada beberapa catatan yang Ibu Christine boleh berikan. Kalau bisa sih jangan lagi posternya karena Pak Eros sudah langsung bilang gitu, udahlah muka lo aja sendiri satu gitu kan ya. Aduh Mas, ya, udah 33 tahun Cut Nyadin tuh selalu identiknya sama Christine Hakim Cut Nyadin. Nah, kita apa nggak mau memberikan sudut pandang atau perspektif yang lain. Cut Nyadin sampai ditangkap oleh Belanda itu karena dihianati oleh orang kepercayaan sendiri yang paling dekat panglimanya gitu ya. Walaupun dengan alasan kemanusiaan, tapi buat Cut Nyadin itu adalah tetap sebuah pengkhianatan. Jadi yang ibu harapkan adalah kali ini film ini dilihat dari sisi itunya gitu loh. Itu sebabnya kalau lihat posternya ibu cukup membelakang orang juga sudah tahu kan dengan ada perempuan pegang rencong pasti Cut Nyadin gitu kan ya. Nah kemudian ada justru ininya Panglaut ya yang mengkhianati itu yang berpakaian Aceh itu dan di bayang-bayang di belakang Pak Laut itu ada Belandanya. Jadi bagaimana pengkhianatan ini gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti kamu ada kesempatan lihat karena insya Allah mudah-mudahan tanggal 17 Agustus akan diputar di Mola TV. Alhamdulillah. Dan itu bisa di-download gratis. Iya. Karena memang sekarang ini apa-apa harus digital ya. Semuanya itu orang menggunakan streaming. Apalagi karena COVID ini lari ke streaming semua. Ibaratnya adalah sebuah hadiah ya untuk negeri ya di 17 Agustus ini dari Bapak Eros Jarot dan juga Ibu dan kawan-kawan. Mudah-mudahan. Dan di film itu pula Ibu Christine juga menjadi ibaratnya household name ya. Di film itu juga menang ada 8 piala citra. Ibu juga namanya semakin melejit. Pernah gak sih Bu pada saat Ibu masih muda dulu, pernah gak Ibu terpikirkan kayak oh, saya ini Christine Hakim. Saya nanti akan menjadi artis nomor 1 di Indonesia. Saya nanti akan menangin 10 piala citra. Itu pernah nggak sih, Bu? Pas masih muda terpikirkan sama kayak sekali gitu? nggak. Tidak pernah. Sama sekali. Sampai detik ini pun kalau ibu bekerja bukan untuk mendapatkan piala citra. Jangankan piala citra. Ibu dulu maunya kan cita-citanya jadi arsitek atau jadi psikolog. Kan? Ya, tapi ya itu Tuhan yang lebih tahu gitu. Walaupun ibu bingung gitu kan ya, karena jujur saja, andai kata ada kesempatan untuk ibu mengatakan tidak pada saat
ibu ini diajak untuk terlibat dalam pembuatan film Cinta Pertama, film ibu yang pasti ibu sudah katakan tidak. Karena apa? Karena Pak Teguh sutradaranya bertanya sama ibu, kamu mau nggak main filmnya Om? Andai kata waktu itu Pak Teguh bertanya seperti itu, pasti Ibu Christine udah bilang, enggak Om, saya datang ke kantor Om justru mau menolak. Tapi kok malah jadi mau? Ya, sebetulnya nggak pernah bilang mau juga, orang nggak pernah ditanyakan. Gitu. Nah, jadi Teguh mungkin sangat berpengalaman gitu ya. Nggak tahu, mungkin ada punya feeling bahwa sebetulnya Ibu Christine datang atau tidak comfortable dengan dunia ini gitu ya, karena pernah sebelum itu juga ditawarkan untuk main film Salah Asuhan, Ibu tolak. Tapi waktu Ibu Christine datang ke kantor Pak Teguh itu dan bertemu dengan semua kru, ada itu Tante Dewi Matindas, ada Slamet Raharjo, ada George Kamarullah yang kameramennya Cut Nyadin, ya. Mereka langsung menyambut seperti kedatangan tamu istimewa gitu loh. Orang Pak Teguh tuh, Ibu Christine ingat sekali, tangannya langsung terbuka lebar. Ini dia calon pemain Om. Ayo, Kiana kok gitu mau bilang apa? Ayo jawab. Iya kan nggak mungkin bilang enggak pasti kan bilangnya juga mau ya kalau kayak gitu. Karena nggak enak kalau kita langsung bilang enggak. Itu aja nggak enak hati, tapi kan mau bilang enggak juga rasanya nggak sopan sama orang tua gitu kan ya. Jadi ya udah, Ibu Christine cuma ya senyum-senyum sama ketawa-ketawa gitu. Terus langsung juga gini, ayo ikut ya ke kantor Om yang satu lagi. Jadi Pak Teguh sudah langsung ibaratnya nembak Ibu Christine, kayaknya udah yakin dia dengan Ibu Christine, udah dikenalkan dengan produser yang satu lagi. Bahkan setelah film itu Ibu dapat Best Actress di film Ibu pertama itu, ini juga bikin Ibu bingung. Acting aja nggak ngerti, karena jujur Kiano, dulu Ibu di sekolah itu kan Ibu tadi udah bilang, senangnya ilmu pasti. Nggak suka pelajaran kesenian, tidak suka pelajaran sejarah, tuh nggak suka. Jujur saja Kiano, Ibu Christine baru mulai tertarik sama dunia film Ibu yang kelima yang judulnya Kawin Lari. Karena di film Ibu yang 4 sebelumnya, itu Ibu main jadi remaja. Kawin Lari ini agak berbeda, sehingga memerlukan research yang lebih dalam lagi untuk bisa memahami karakter yang Ibu harus mainkan. Nah, disitulah Ibu baru menyadari bahwa iya ya, film ini luar biasa ya. Film ini syarat dengan ilmu pengetahuan. Teknologi pasti, ya, sosiologi, politik, psikologi, apalagi semua, art udah pasti, seni budaya udah pasti gitu ya. Wow, bodoh sekali nih kalau saya tidak bisa mengambil ilmunya dari dunia film. Semenjak itulah Ibu menjadikan dunia film menjadi bangku kuliah buat Ibu. Iya, karena banyak sekali yang Ibu pelajari dan bedanya dengan kuliah adalah ini adalah pelajaran kehidupan. Kayak tadi Ibu bilang, Ibu kan memerankan banyak sekali karakter dari seorang nenek pernah menjadi seorang pekerja pelacur, terus juga sebagai peramal. Jadi Ibu juga mengetahui seperti apa kondisi-kondisi orang-orang yang hidup dalam lingkup tersebut. Sebagai hantu pernah. Tanah jahat. Yang kemarin mulai jadi pahlawan apa jadi hantu coba? Iya, dari pahlawan jadi hantu. Ada satu lagi nih sifat dari Ibu Christine yang saya sangat kagumi sekali, saya sangat sukai sekali. Karena kan saya dari interview juga bisa melihat ya cara Ibu bicara, cara Ibu bekerja, dan juga dari orang-orang yang sebelumnya pernah bekerja dengan Ibu juga selalu mengatakan ini. Ibu tuh kalau misalkan sudah mulai syuting atau mulai siap untuk produksi, Ibu itu sangat serius dan komitmennya sangat luar biasa dalam pekerjaan Ibu. Betul itu, Bu? Karena pekerjaan yang diberikan kepada kita itu adalah sebuah amanah, sebuah tanggung jawab, gitu ya, yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Dan apalagi Ibu juga meyakini, Ibu percaya soalnya bahwa
betul gitu. Ini bukan kembali lagi soal agamis ya, bahwa hidup itu adalah untuk ibadah. Nah, pada saat ibu terlibat dalam film sejarah, ibu itu meyakini bahwa sama juga dengan kita merekonstruksi skenario Tuhan. Karena film sejarah itu adalah bukan cerita fiktif, bukan cerita bukan fiction gitu kan. Mau tidak mau ibu untuk mempersiapkan terlibat main sebagai Cut Nyak-Dien, ibu dikasih buku sejarah kira-kira hampir 25 atau 30-an buku. Bahasa Belanda, bahasa Inggris. Terus saya bilang, Mas sama Om Eros, Mas, iki piye nih bahasa Belanda nggak ngerti, terus aku harus bakar, aku suruh telan terus biar hafal dan ngerti semuanya gitu kan ya. Iya. Padahal ibu kan nggak suka ya pelajaran itu ya. Nggak suka sama sekali kan, tapi ya mau tidak mau, karena penting sekali buat Mas Eros untuk untuk ibu ini memahami bukan hanya sejarah masyarakat di Aceh, tapi bahkan karena kebijakan-kebijakan waktu itu Ratu Belanda itu ikut mempengaruhi juga apa yang terjadi di tanah jajahan Hindia Belanda ini. Sampai ibu bilang, ini kita mau bikin film apa, mau bikin skripsi atau buku sejarah ya, kok banyak bener harus dibaca. Bukan hanya referensi kepustakaan saja yang diberikan oleh Mas Eros, tapi ibu juga harus ke Aceh untuk mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Aceh. Kenapa kok orang Aceh begitu militannya, begitu kuatnya ya? Gitu ya. Ini adalah cikal bakal ibu napak tilas leluhur dan moyang ibu, karena ibu terlalu banyak campurannya. Ayah ibu aslinya sebetulnya dari Jogja, tapi nenek moyang hijrah ke Sumatera sampai kawin di Sumatera, ada pernikahan mungkin 2-3 generasi di Sumatera Barat, sampai kemudian ada pernikahan lagi campuran dengan Aceh Barat, sampai kakek ibu sendiri lahir di Aceh Melabo. Okay. Nah, that's why ada sedikit Padangnya, jadi menjadi ada Acehnya juga ibu. Jadi itu juga mukanya ayah. Cocok main di situ, main di film Cut Nyak-Dien. itu dari ayah ya. Kalau nenek dari ayah dari Banten. Sama juga kayak Keanu. Keanu pun juga campuran. Ya? Kalau mamanya Keanu campur dari Aceh dan juga Padang. Nenek buyut itu dari Padang. Tapi kalau dari kakek buyut itu keturunan dari Kesultanan Aceh juga. Wow, Aceh mana? Aceh besar. Di ibu kota Kutaraja berarti. Tekunya Arif. Dia itu dulu juga sempat bapaknya Ulay Balang, sama seperti bapaknya Cut Nyak-Dien. Hanya beda mukim. Muka kamu nggak bisa dibohongin. Aura kamu tuh ada blue blood-nya. Dari film-film tadi kan ibu juga ceritakan, jadi banyak sekali pemahaman yang ibu dapatkan karena film tadi. Tapi kan kita kalau sebagai masyarakat awam yang tidak seberuntung Ibu Christine ini, melihatnya kan mungkin Indonesia masih banyak masalah, Indonesia masih banyak hal yang kekurangan. Mengapa kita harus cinta? Mengapa kita harus peduli terhadap Indonesia? Satu hal, kalau kita tetap bersyukur, maka gitu ya, walaupun kita ini kekurangan, contohnya siapa yang tidak terkena dampak pandemi, tapi satu saja nak ya, kalau kita tetap berupaya, kita tetap berpikir positif, loh urusan rezeki itu kan udah kita sering dengar, tapi masalahnya kita suka lupa untuk meyakini itu. Rezeki itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Sifatnya Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kalau kita tetap pikir positif, kita tetap bersyukur, biar kita di rumah, nah rezeki itu pasti ada aja. Gitu loh. Orang Tuhan yang ngatur kok. Tuhan punya berjuta cara untuk menyampaikan apa yang dia mau kasih sama kita. Bahkan sampai satu hari, percaya nggak kamu? Satu hari ibu dari Ternate mau menuju Rotai Island, ibu berada di kapal perang. Bisa telah sholat isya, masih di atas sajadah, masih pakai mukena, ibu berdoa. Tiba-tiba ibu ingin tanya sama Tuhan, kalau saya cintai Indonesia itu untuk apa? Apakah musyrik saya menghormati merah putih? Apakah saya musyrik menyanyikan Indonesia Raya?
gitu ya. Karena saya tidak boleh mencintai segala sesuatu di dunia ini lebih dari cinta saya sama Tuhan. Ibu bertanya gitu nggak? 6 jam kemudian, pada saat ibu ajak kameramen ibu ke ruang nakhoda, namanya Jojo, yuk kita ke ruang nakhoda yuk, siapa tahu ada yang menarik untuk kita rekam. Nah, karena ibu berada di Maluku Utara, kaptennya langsung membukakan ibu peta Maluku Utara, maksudnya menunjukkan di mana posisi kita yang seberlayar ini. Nah, ibu teringat apa yang dikatakan Gubernur Maluku dan Maluku Utara, bahwa di Maluku Utara ada 800 pulau, di Maluku keseluruhan itu ada 1.600, jadi totally itu bisa ada di luar Maluku Utara ya, 2.400 pulau. Itu baru di Maluku dan Maluku Utara. Ingat lagi lah Ibu, Indonesia 17.000 pulau. Ibu langsung takbir, ya Allahu Akbar, Masya Allah. Terus Ibu ingatlah, penjajah kasih nama negeri ini Jambret Khatulistiwa. Betul, karena apa? Selama Ibu di dunia film ini, syuting dari Sabang sampai Merauke, sampai bahan Bovendigol tuh dulu tempat penjara Soekarno dan Hatta. Itu Indonesia memang tidak ada negeri, coba kamu bayangkan, yang mempunyai keberagaman lebih dari apa yang ada di Indonesia. Keindahan yang lebih apa yang nggak ada di Indonesia. Salju aja ada. Padahal ini negeri yang di Jambret Khatulistiwa, di Khatulistiwa gitu kan ya. Jadi exactly daerah tropis. Jadi Ibu bertakbir itu Masya Allah. Jadi Tuhan, jawabannya itu adalah menurut Ibu ya, yang Ibu tangkap. Jadi kalau saya mencintai Indonesia Tuhan, karena Indonesia adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan bangsa Indonesia, dan bukan ciptaan nenek moyang kita. Indonesia adalah negeri ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada kita, dan kita gratis lagi nafas di situ, cari makan di situ, mendapatkan kenikmatan segala macam luar biasa di situ, ya. Tapi satu aja, ciptaan Tuhan inilah yang harus kita pelihara, yang harus dijaga, karena ini amanat. Terima kasih banyak Ibu Christine udah mau sharing bersama saya hari ini, malam hari ini. Senang sekali akhirnya bisa ngobrol sama Ibu Christine Hakim. Terima kasih, karena senang sekali ngobrol sama kamu. Teman-teman, jangan lupa untuk saksikan juga film Cut Nyak Dien di Mola TV mulai 17 Agustus hari ini.